digunakan? Apakah dia tetap ada atau hilang? Ya. Air dan karbon itu akan melalui proses atau siklus di alam bumi. Nah, kalau air dan karbon itu habis, apa yang terjadi di kehidupan di bumi? Oke. Ya. Berarti makhluk hidup di bumi ini akan terganggu kehidupannya. Nah, oleh karena itu Tuhan semesta alam itu menciptakan alam itu secara sudah teratur. Air dan karbon itu akan mengalami siklus dan dapat digunakan kembali oleh manusia. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari proses perputaran materi tersebut, yaitu pada proses daur biokimia. Nah, pada pembelajaran hari ini ada dua daur yang akan kita bahas secara khusus, yaitu daur air dan daur karbon. Nah, tujuan pembelajaran hari ini itu ada peserta didik menganalisis tahapan dengan mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik secara tepat, kemudian peserta didik mampu mengolah informasi hasil pengamatan dan studi literatur emisi karbon, daur hidrogen dan daur karbon secara metodologis. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, kita ice breaking dulu ya. Kelihatannya ada yang sudah ngantuk. Sudah ada yang masuk kelas, Mas? Kalian berdiri dulu. Nah, ice breakingnya itu Marina menari di atas menara. Nah, gerakannya itu kalau Marina gini, menari gini, di atas gini, kalau menara begini. Nah, ibunya ini kalian yang bergerak. Yuk, 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, menara menari. Gini, Marina menara. Oke, masih ada yang belum konsentrasi. Diulangi ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, menara menari, Marina menari. Oke, ya, pada semangat ya. Boleh duduk. Oke, ibu ada 2 gambar. Nah, silakan kalian amati terlebih dahulu. 1 menit ya. Oke, sudah? Sudah belum? Sudah. Oke, nah, dari kedua gambar ini sama atau beda? Beda. Kalau beda, coba kalian sebutin komponen yang ada di gambar A. Air, awan, hujan, tanah, pohon. Oke, beda. Kalau yang di B, api, asap, gunung, matahari, batu, ya, oke, cukup ya. Nah, ada yang tahu gambar ini termasuk gambar apa? Siklus air. Kalau yang B, Karbon. ya, betul. Nah, sekarang coba kalian pikirkan lagi dan dari kalian buat pertanyaan yang akan kita pelajari hari ini. Oke, sudah ada yang dapat? Sudah. Boleh, siapa yang mau bilang? Saya aku. Bobi sama siapa? Masih lagi boleh. Mengapa air itu tidak bisa habis
ini Fit. Oke, sudah dapat informasi dari video dan buku atau modul? Netral. Sudah, Bu. Dan nah, oke, nah kalau kalian sudah dapat informasi, kalian boleh analisis dan menjawab soal yang ada di lembar kerja. Udah selesai? Sudah. Nah, kalau sudah selesai, silakan para kelompok maju dulu. Para kelompok 2 orang. Ayo. Enggak tahu. Oke, silakan. Kelompok 1. Daur air itu dimulai dari evaporasi, yaitu penguapan air laut akibat panas matahari. Kemudian terjadi kondensasi, yaitu uap air naik akan mengalami pendinginan dan perubahan menjadi titik-titik air yang berkumpul membentuk awan. Kemudian pada tahap nomor 3, yaitu adveksi, itu awan yang telah terbentuk berpindah dari wilayah laut ke daratan akibat hembusan angin. Setelah itu tahap presipitasi terjadi ketika butiran air di dalam awan semakin besar dan berat sehingga jatuh ke permukaan bumi, yang disebut sebagai hujan. Yang kelima ada tahap infiltrasi, yaitu sebagian air meresap ke dalam tanah dan menjadi air tanah. Kemudian pada tahap nomor 6, air tanah tersebut melanjutkan mengalir menuju danau, sungai, atau kembali ke laut sehingga daur air dapat berlangsung secara berkelanjutan. Oke, ada yang mau ditanyakan dari kelompok KR? Ada. Ayo bertanya boleh Bu yang di sini. Boleh, silahkan. Kami mau bertanya Bu, pada daur air itu apa yang terjadi jika proses infiltrasi terganggu? Misalnya itu karena banyak gangguan bangunan dan sedikit daerah resapan. Nah, jadi jika infiltrasi itu terganggu, air hujan tidak dapat meresap ke dalam tanah dengan baik. Akibatnya itu bisa terjadi banjir. Mana dari kelompok 1 bertanya? Sekarang kalian boleh balik ke tempat. Oke, kita beri aplaus dulu untuk teman-teman kalian yang sudah mempresentasikan. Nah, sekarang Ibu mau beri penguatan. Nah, kalau air ini tuh tidak air di bumi ini tidak akan pernah habis karena dia akan selalu berputar melalui proses evaporasi, transpirasi, kemudian presipitasi dan filtrasi. Nah, air yang digunakan makhluk hidup ini itu akan kembali ke alam sehingga ketersediaan air tetap terjaga. Kemudian pada daur karbon yang dari udara atau di atmosfer itu berpindah ke makhluk hidup melalui fotosintesis. Nah, kemudian kembali ke lingkungannya itu melalui respirasi, pembusukan, dan
pembakaran. Nah, dari pembelajaran hari ini ada yang mau menyampaikan kesimpulan? Oke, dia boleh. Daur air dan daur karbon itu merupakan proses perputaran materi di alam. Kemudian air dan karbon itu tidak habis meskipun digunakan oleh makhluk hidup karena terus berputar melalui berbagai proses seperti penguapan, hujan, fotosintesis, respirasi, dan pembusukan. Nah, proses ini itu sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Oke, kita beri aplaus dulu ke manajer. Oke, Ibu tambahkan ya. Nah, kesimpulannya itu daur air dan daur karbon itu merupakan bagian dari daur biogeokimia yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Kemudian, lancarnya daur air dan daur karbon ini juga dipengaruhi oleh aktivitas makhluk hidup, termasuk kita manusia. Kalau manusia itu merusak lingkungan dengan cara menebang hutan, melakukan pembakaran, maka proses daur yang ada di alam ini itu akan terganggu. Kemudian daur air dan daur karbon itu merupakan materi di alam yang selalu berputar, berbeda dengan energi tadi yang matahari kemudian dari tumbuhan itu satu arah. Oke, dari pembelajaran hari ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, berarti sudah paham semua? Sudah. Kalau sudah paham, ibu ada soal, silakan kalian scan. 2 menit ya. Sudah selesai? Oke. Nah, dari pembelajaran hari ini, dari pagi tadi sampai sekarang, bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran tentang daur biogeokimia? Senang. Senang, apa lagi? Ya, apa lagi? Sini. Air sudah habis. Kalau bawa air tidak akan habis. Ya. Gak ada yang sedih kan berarti? Sedih. Kenapa sedih? Belum sarapan. Gak apa-apa nanti dalam MBG. Masih nanti siang. Ya kan nanti. MBT dari itu kan? Nah, kalau berarti ini udah nggak ada yang ditanyakan ya, sudah paham semua. Sebelum ibu akhiri, mari kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran dari ibu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Akhir kala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.